Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat duhur secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahkan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Dan alhamdulillah seluruh ulama mengatakan hadis ini betul-betul sahih, pernah terjadi pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang meninggal tahun 68 Hijriah di kota Taif. Abdullah bin Abbas pernah bercerita, marorna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famarorna bi Gabrain. Ketika kami sedang berjalan dengan Rasul, kami melewati dua kuburan. Fiha itin min haitanil Madinah. Yang waktu itu dua kuburan ini berada di belakang tembok yang ada di kebun yang ada di kota Madinah. Berarti ini kejadian bukan di Baqi, kuburan umum Nabawi, tapi di luar Baqi. Fa waqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi berhenti di depan dua kuburan tadi. Fa waqafna khalfahu. Maka kata Abdullah bin Abbas, kami pun berhenti dan berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu langsung Nabi berkata, Rasulullah bersabda, hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima bi'adzabin syadidin bidzanbin hayyin. Nabi langsung menunjuk dua kuburan tadi. Hadani rajulan, kata Rasul, dua kuburan ini laki-laki dua-duanya. Yu'adzaban, kedua-duanya sedang diadab, disiksa oleh Allah. Bi'adzabin syadidin bidzanbin hayyin, dengan siksa yang sangat berat. Keduanya disiksa dengan siksa yang sangat berat. Bidzanbin hayyin, dengan dosa yang dianggap kecil di masa hidupnya. Lalu Rasulullah menunjuk, amma hadza, yang satu ditunjuk sama Nabi Muhammad, kana la yastanzih minal baul. Ini yang satu ini disiksa oleh Allah dengan azab yang berat, dengan dosa yang dianggap kecil. La yastanzih minal baul. Saat hidupnya dia ini, dalam riwayat Imam Bukhari, la yastatir minal baul. Maaf, kalau buang air kecil suka ngablak, terbuka di depan umum, dia tidak malu dilihat orang. Riwayat Imam Muslim, la yastanzih, dia tidak istinja kalau buang air kecil. Riwayat Imam Abu Dawud, la yastabri, artinya tidak bersih. Ini disebutkan la yastanzi, la yastatir, la istibra. Yang satu riwayat ngablak di depan umum, dia tidak malu dilihat orang. Yang kedua tidak istinja kalau buang air kecil. Yang ketiga tidak bersih. Wa ammal hadza, lalu ditunjuk satu lagi sama Rasul, kana yu'dhin nasa bilisani wa yamshi bainahum binamimah. Kalau ini yang satu lagi diazab saat ini dalam kuburnya, karena yu'dhin nasa bilisani, suka menyakiti orang dengan lisannya. Wa yamshi bainahum binamimah, dimanapun dia berada membuat orang bermusuhan, menjadi provokator. Orang ini menjadi provokator, yang tadinya bersatu menjadi bermusuhan, yang tadinya damai menjadi goncang, menjadi gontok-gontokan. Orang ini adalah kerjaannya. Dua-duanya sedang disiksa dengan azab yang berat di dalam kubur mereka. Fa akhadzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul menceritakan itu, akhadzan nabiyyu jaridatan radbatan, Rasulullah mengambil pelepah korma yang saat itu ada di kebun itu. Diambil pelepah korma, yang tentunya begitu sulit mengambil pelepah korma itu, dengan susah payah Rasulullah mengambil. Nanti di riwayat Abu Dawud, Rasul menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengambil pelepah korma. Intinya diambil pelepah korma, fasyaqqaha nisfain, pelepah korma yang masih basah tadi, fasyaqqaha nisfain, dibelah dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan minha. Setelah dibelah dua, satu ditancapkan di kuburan yang satu lagi,
satu lagi ditancapkan lagi. Fakulna, para sahabat yang ikut berkata, hal yanfa'u dzalik ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini ya Rasul? Apakah ada manfaatnya pelepah korma itu engkau tancapkan di atas kubur mereka berdua? Nabi menjawab, na'am, iya. La'allaha yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga pelepah korma ini akan bisa meringankan siksa yang ada di dalam dua kubur orang ini selama dia masih basah. Rawahul Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, seluruh ulama sepakat haditsun sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis yang singkat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ternyata kita disunnahkan kalau jalan melewati kuburan, saat jalan kaki kita bisa berhenti sejenak untuk mendoakan mereka. Assalamualaikum paling tidak. Seperti kita saat bertemu di semasa hidup, saat kita berpapasan disunahkan salam, saat mereka sudah meninggal pun kalau dia muslim disunahkan untuk bersalam. Yang kedua, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita kubur itu ada kehidupan. Walaupun sepertinya kalau kita lihat jalan di kuburan kayaknya sepi, tidak ada apa-apa, pada hakikatnya di dalam ada kenikmatan, ada juga bala, ada juga siksa. Di dalam kubur itu ada yang sedang nikmat karena dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Tapi ada juga yang berteriak karena disiksa oleh Allah. Semoga orang-orang tua keluarga, orang-orang yang kita cintai yang meninggal dunia, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ternyata terbanyak, kata Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengomentari begini, inna aghlabal adab fil qabri, sungguh terbanyak siksa di dalam kubur yang Allah berikan kepada ahli kubur karena dua. Yang pertama istinja, urusan buang air kecil. Maka perhatikan buang air kecil kita jaga, jangan sampai tidak istinja, jangan sampai kita tidak bersih di dalam buang air kecil. Yang kedua, bisabab, karena sebab lisan. Maka hati-hati lisan ini ataupun tulisan kita di grup di media sosial. Kalau memang baik silahkan ucapkan, tulis, tapi kalau tidak hati-hati, itu akan menjadi sebab kita kena azab di dalam kubur. Usahakan, Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik, mengandung kebaikan, mengandung perdamaian, tidak merendahkan orang, tidak menghinakan orang. Orang yang seperti ini insya Allah akan dijaga di dalam adab kubur mereka. Hikmah selanjutnya, Rasulullah mengambil batang atau pelepah kurma untuk memberikan keringanan siksa mereka berdua. Ternyata ada anjuran untuk kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Paling tidak 1 pekan sekali saat kita sholat Jumat, khatib wajib membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Sebagai penutup yang terakhir, ternyata tasbih tahmid yang kita baca ini bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Jangankan tasbih tahmid kita, tasbih tahmidnya pepohonan itu saja bisa meringankan beban ahli kubur. Karena Rasulullah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah dan surat As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Surat Al-Jumu'ah yusabbihu lillah. Ternyata pepohonan-pepohonan ini semua bertasbih kepada Allah. Tasbihnya bisa meringankan ahli kubur. Bagaimana kalau kita yang bertasbih? Bagaimana kalau kita yang berzikir? Bagaimana kalau kita yang berdoa untuk keluarga kita? Insya Allah doa-doa tasbih yang kita baca menjadi peringan siksa keluarga kita, bahkan menjadi sebab kubur mereka menjadi taman-taman surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.